Shalom, selamat bergabung dengan program Sikat Selidiki Alkitab. Mari berdoa. Bapa di surga, kami rindu menyelidiki firman-Mu di akhir masa 1000 tahun. Kami akan memiliki kesempatan untuk kembali ke dunia baru. Kami rindu untuk masuk ke dalam dunia baru tersebut, dan nama-Mu lah yang kita muliakan. Tuntun kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saat ini kita akan menyelidiki Alkitab tentang dunia baru, Return to Eden. Ya, keren judulnya. Ini dasar Alkitabnya adalah dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 3. Mari kita bacakan Wahyu 21 ayat 1 sampai 3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Ayat yang kedua, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat yang ketiga, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah bagi mereka. Wahyu 21 ayat 1 sampai 3. Ayat yang keempat, Wahyu 21 ayat 4. Dan ia menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Itulah mengapa pembahasan pada saat ini Return to Eden, dunia baru. Kita perhatikan di dalam dua bab pertama dari Alkitab kita, menceritakan dari hal penciptaan Tuhan atas dunia yang sempurna, sebagai sebuah rumah kediaman bagi makhluk manusia yang diciptakannya itu aman, nyaman, dan tidak ada dosa. Dan dua bab terakhir dari Alkitab, Wahyu pasal 22, 21 dan 22, juga berbicara mengenai karya agung Tuhan atas dunia yang sempurna bagi manusia. Tetapi kali ini yang dimasukkan ialah dunia yang baru yang akan diciptakan. Istilah dunia baru meningkatkan baik kelanjutan maupun perbedaan dari dunia yang ada sekarang ini. Dalam hayal Petrus dan Yohanes, mereka melihat dunia yang sudah dibasuh dengan api dari segala noda dan kemudian dibaharui. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 10 sampai ayat 13 dan Wahyu pasal 21 ayat 1. Bagaimana sederhana peristiwa kedatangan Yesus secara beruntun hingga kembali ke Eden yang dinyatakan oleh Alkitab. Yaitu, pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali yang kita sudah pelajari di seri sebelumnya, maka 1000 tahun umat Allah akan memerintah dalam kerajaan surga. Setelah 1000 tahun umat Allah memerintah dalam kerajaan surga, maka dunia baru atau Yerusalem dan tahta Tuhan akan turun ke dunia ini. Itulah yang dikenal dengan kedatangan Yesus yang ketiga kali. Orang jahat akan dibangkitkan dan untuk mengalami kematian yang kekal. Kemudian dunia baru yang kekal, yaitu Eden, sesuai dengan ayat inti kita. Perhatikan di dalam Yesaya 66 ayat 22 dan 23 berkata, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikian firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap selama-lamanya. Ayat 3. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Sabat berganti sabat. Seluruh umat Tuhan akan datang untuk sujud menyembah
di hadapanku. Demikian firman Tuhan. Yesaya 65 ayat 17, di dalam dunia baru, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu sudah tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Yesaya 11:6 berkata, serigala akan tinggal bersama-sama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing, anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Wow, dahsyat kondisi atau keadaan dunia baru tersebut. Serigala akan tinggal bersama. Di dalam Yesaya 33 ayat 24, tidak ada seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, aku sakit. Artinya di dunia baru tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kematian, semuanya hidup kekal. Di dalam Yesaya 65 ayat 21 dan 22 berkata, mereka akan mendirikan rumah dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan makan buahnya. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Di dalam Matius pasal 5, pernyataan Yesus ayat 5 berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bumi yang dimaksud di sini adalah bumi yang baru, dunia yang baru. Dan Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai 2 berkata, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Ayat yang kedua, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu dari seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali setiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Wow, dahsyat dunia baru. Wahyu 21 ayat 11 berkata, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Temboknya besar, lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di antara pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis ke-12 suku Israel. Wahyu 21 dan ke-12 pintu gerbang itu ialah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca yang bening. Wah, luar biasa. Di dunia ini emas itu tidak akan pernah diinjak-injak, tetapi di dunia baru nanti kita akan menginjak-injak emas tersebut. Wah, 21 ayat 23, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Wahyu 21, 16 dan 17, kota itu, maksudnya Yerusalem yang baru itu, berbentuk 4 persegi. Panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia. Panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama, 12.000 stadia. Ayat 17. Lalu ia mengukur temboknya itu 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah ukuran malaikat. Mari kita berhitung bagaimana hebatnya, dahsyatnya dunia baru, Yerusalem baru tersebut. Panjangnya 12 stadia. Kalau Anda lihat kamus atau Google, satu stadia itu berapa? Maka 12 stadia itu sama dengan 2.400 kilometer. Lebarnya 12 stadia, 2.400 kilometer. Tingginya 12 stadia, 2.400 kilometer. 4 persegi sama sisi dan tingginya, sangat luas dan bisa menampung semua umat tebusan berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Sekali lagi kita bayangkan, 2.400 kilometer
panjang, lebar, dan tinggi. Saya mencoba melihat kota Jakarta berpenduduk 12 juta, luasnya 661,5 km. Oh, sangat kecil dibanding dengan Yerusalem baru. Lalu kota Bandung, penduduknya 9 juta, luasnya 170 km. Wah, semakin sempit. Ya, Surabaya, luasnya 330 km, penduduknya 10 juta orang. Tidak terlalu besar, karena 330 km kuadrat, ya. Nah, kota Yerusalem, penduduknya berlaksa-laksa dan beribu-laksa, maka jumlahnya beribu-ribu laksa, sangat besar, 2.400 km. Saya kurang tahu membayangkan Indonesia 2.400 km, mungkin separuh Indonesia ini luasnya. Artinya, jangan takut. Kehidupan dunia kita di dunia baru nanti sangat luas, tempat disediakan oleh Bapa yang di surga. Bagaimana kita baca Matius 22, 29 dan 30? Bagaimana kehidupan sosial di dunia baru? Apakah ada perkaunan? Kok ada yang bertanya kepada Yesus? Ada orang yang hidup pada zaman Kristus, membawa kasus seorang janda yang kawin berkali-kali, terus menerus ditinggal oleh kematian suaminya. Bahkan telah bersuamikan 7 orang, semuanya mati. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, kalau pada hari kebangkitan kelak, istri siapakah ia nanti dari 7 orang tersebut? Dapat dibayangkan betapa rumitnya kelak keadaan bila kawin mawin yang di dunia ini dilanjutkan di surga? Maka jawab Yesus, yang diberikan Kristus menyatakan hikmat yang dimiliki ilahi. Pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Pemirsa, sikat selidik Alkitab. Matius 22 ayat 9. Di dalam dunia baru tidak ada kawin main lagi. Yesaya 66:17, yang dahulu telah dilupakan. Yesaya 65:16, kesusahan hidup yang dahulu akan dilupakan umat tebusan. Nahum 1 ayat 9, kesengsaraan tidak akan muncul lagi 2 kali. Itulah dunia baru. Saya percaya pemirsa senang untuk ikut menikmati dunia baru. Untuk itu kami undang, renungkan firman ini, bahwa di dunia baru nanti hidup kekal selama-lamanya bersama Yesus dan Allah Bapa, Allah Roh. Semua akan bersama-sama di dalam kerajaan surga yang kekal selama-lamanya di dalam dunia baru mendatang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pelajaran singkat kami sudah lakukan pendalaman Alkitab tentang dunia baru. Kami rindu ya Tuhan ikut bersama dengan Yesus memerintah selama-lamanya, menikmati dunia baru yang Tuhan siapkan, yang tidak bisa dibayangkan oleh mata manusia, pikiran manusia, angan-angan manusia. Tuhan siapkan yang terbaik di dunia baru nanti. Tidak ada lagi kebinasaan, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi hal-hal pengeluhan, dan dosa-dosa tidak akan muncul lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Biarlah Tuhan izinkan kami untuk memiliki hidup yang kekal bersamamu dalam dunia baru nanti. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa, sampaikan pekabaran indah ini kepada keluarga, sahabat, sehingga mereka boleh menikmati pekabaran indah ini, menikmati keadaan dunia baru nanti. Mereka boleh bersiap menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali. Jangan lupa, ikuti program sikat selidik Alkitab berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.